Welcome to Furman Panipahan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Panipahan, YouTuber sukses dunia akhirat. Ya, kali ini berbicara soal politik uang karena menjelang pemilu atau pilkada ya. Menjelang pilkada beberapa dalam beberapa hitungan minggu lagi ya. Jadi kita menantikan politik uang itu terlaksana. Justru begitu dalam pemikiran masyarakat. Masyarakat menanti giliran kapan rumahnya dikunjungi ya. Jadi edukasi tentang politik uang ataupun edukasi politik kepada masyarakat itu tidak ada gunanya, sama saja sia-sia. Sebab problemnya bukanlah pada pendidikan politik mereka. Justru masyarakat mengatakan itulah politik mereka dengan menerima uangnya dan tidak memilih orangnya. Itu yang terjadi. Di kesempatan ini saya sebagaimana biasanya ingin mengulas satu pembahasan di dalam opini ya di kompas.id. Di sini opininya berjudul Lapar Uang dan Demokrasi Indonesia. Di sini berbicara sangat kompleks sekali tentang demokrasi dan politik uang, bahwa segala aspek di dalam sosial masyarakat itu diceritakan di dalam opini ini. Di dalam ilustrasi opini ini ada gambar magnet uang seratusan dan uang 50-an itu. Ya, ini juga menggambarkan psikologis masyarakat yang sebenarnya di bawah 50.000 itu tidak tertarik gitu, dan bisa saja ditolak gitu. Karena uang 20.000 bisa beli apa gitu kan ya. Jadi ini tulisannya ditulis oleh Epi Ariadne Sinta Dewi, peneliti dan associate profesor Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Jadi seorang profesor menuliskan edukasi sebenarnya, tapi bukan untuk melarang politik uang, tapi justru hanya mengingatkan kepada eh, kaum intelektual atau pembelajar atau justru politikus ya, supaya tetaplah menggunakan politik uang gitu, karena itu tidak bisa dihindarkan, kira-kira begitu. Jadi ada satu hal yang ingin saya close up di uh, dalam opini ini, yaitu tentang pendapat penulis. Akar masalah, langsung saja pada akar masalah. Penulis berpendapat bahwa upaya untuk mengatasi politik uang dalam pemilu di Indonesia tidak bisa hanya tergantung pada pendidikan politik atau penegakan hukum semata. Akar masalah terletak pada struktur ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Jadi menurut profesor ini, permasalahannya itu bukan pada edukasi masyarakat itu. Pemerintah sudah mengupayakan itu sudah sangat maksimal. Intelektual di kampus dan seterusnya juga sudah melakukan edukasi politik itu, bahwa politik uang itu tidak dibenarkan secara hukum dan sebagainya. Tapi justru masyarakat menanti-nanti politik uang itu terlaksana dan mereka menjaga rahasia gitu. Karena itulah politik mereka. Karena masalahnya bukan kepada pemahaman mereka tentang politik uang, tapi masalahnya adalah keadaan yang memaksa mereka untuk menerima uang itu. Apa problemnya? Problemnya tadi ada dua hal. Pertama, distribusi kekayaan yang tidak merata, yang kemudian kemiskinan yang merajalela di mana-mana. Itu yang terjadi. Jadi kalau orang itu sudah lapar, jadi instingnya itu tumpul. Jadi masyarakat itu justru sangat kuat sekali dalam perspektif ini. Mereka tangguh menghadapi problem-problem di dalam negeri ini.
Mari kita lihat bagian-bagian lain ya. Di bagian depan dari opini ini juga menjelaskan ya bahwa politik uang ternyata bukanlah semata-mata karena ketidaktahuan atau apatis pemilih terhadap demokrasi. Ini ini bagian depan, kita lompat-lompat. Yang penting dapat intinya dari politik uang. Tetapi justru merupakan respon rasional dari kelompok-kelompok yang berada dalam situasi ekonomi terdesak. Ya, itu sangat benar sekali gitu ya. Bahwa memilih atau mengambil sogok dari politikus eh, itu adalah pilihan rasional. Ketika mereka menolak dan mereka juga harus memilih, itu kan sama saja mereka tidak dapat apa-apa. Artinya, walaupun mereka berharap janji-janji yang ditawarkan oleh politikus, oleh mereka yang mencalonkan diri, itu sama saja tidak bisa diinikan gitu ya. Suatu hari masih lama gitu kan gitu. Jadi pada akhirnya memang pilihan rasional itu adalah mengambil kesempatan dalam kesempitan yang terdesak tentunya yang disampaikan oleh profesor ini gitu. Itu pilihan rasional dari masyarakat. Apakah politik uang itu bisa dihentikan? Dalam pandangan ini tentu tidak bisa. Politik uang itu akan terus berjalan. Politik uang itu harus terus dilestarikan karena kita juga ingin melihat kelucuan dari masyarakat kita gitu kan untuk menanggapi politik itu, menanggapi uang itu bahwa pilihan rasional ada di dalam masyarakat, bahwa memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa mereka yang menerima uang itu lebih cenderung memilih atau 40% lebih memilih yang memberikan uang. Tapi pada situasi tertentu ada masyarakat yang mendapatkan dari berbagai macam eh, pendapatan dari politikus ini, dari yang mencalon ini, dari partai ini. Mereka banjir politik uang itu, banjir uang dan mereka terima semua. Apa konsekuensi idealisnya atau ideologisnya atau teologisnya? Ya mereka tidak peduli itu gitu. Yang mereka pedulikan adalah pilihan rasional bahwa mereka mendapatkan keuntungan, mereka bagian dari pesta demokrasi. Itu saya rasa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.